Gerakan pertamanya tarik dari cakra bawah naik ke atas, tutup lubang-lubang itu semua. 2 lubang di bawah pantat. Di dalam dada kita di situ ada hati, jiwa, tutup, naik ke atas. Di level atas kita di situ ada apa? Di level atas ada hidung, di atas sekali ada pikiran. Jadi kita amankan seluruh lubang-lubang iblis itu dengan menutupnya, itu yang disebut dengan zikir pada dia naktaban. Tarik dari bawah ke atas, payungi dirinya sebelah kanan, ya, ke sebelah kanan itu, memproteksi dirinya, kemudian ilallah sebelah kiri. Jadi berulang-ulang kita membaca la ilaha illallah dengan gerakan dan bacaan seperti itu, maka itu akan seperti membuat diri kita itu hidup dalam kepompong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil din. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang senantiasa dirindukan, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zikir, wirid, tadabbur sampai nanti ke anak dan bapak. Kalau orang sudah selesai sholat, jangan langsung kabur bapak ibu. Jangan langsung berdiri melemparkan pecinya, melemparkan mukenanya. Orang yang sholatnya seperti ini, dia belum tahu rahasianya sholat. Ingat dari awal, mulai dari takbiratul ihram sampai pembahasan salam, salat hakikat, salat langit, salat yang sangat dianjurkan Rasulullah adalah benar-benar salat itu akan melahirkan ketenangan batin. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Untuk apa kita mengingat Allah? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah akan menenangkan jiwa, menenteramkan batin, meluruskan pandangan, melembutkan jiwa, mengokohkan langkah-langkah. Setelah kita salat, Nabi menganjurkan kita untuk melakukan kegiatan zikir. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh rombongan pedagang, para penjual. Jadi rupanya masjidnya Rasulullah sejak dulu, di sekitar masjidnya itu ada penjual, ada pedagang di sekitar masjid. Lain yang berdagang, lain yang punya barang dagangan. Yang barang dagangan itu santai, tapi yang melayani penjual ialah para pekerja. Jadi kelompok pekerja ini, para pedagang ini,
datang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bisakah kami mendapatkan sesuatu yang istimewa seperti bos kami? Enak sekali jadi bos, pahalanya banyak, sedekahnya banyak, zakatnya banyak, dan bisa menyumbang kanan kiri. Sementara kami, ya, hanya dapat upahan daripada bos. Bisa nggak ada kelebihan yang apa bisa kami lakukan? Pahala kami seperti pahalanya bos-bos kami. Ini curhatnya sekelompok para pedagang yang minta keistimewaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar diberikan keutamaan. Lalu Rasulullah menerima delegasi itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab pesantren Riyadhus Shalihin itu adalah kitab yang paling lazim di pondok pesantren. Saya kira di Indonesia tidak ada satu pondok tanpa Riyadhus Shalihin. Karangan Syekh An-Nawawi. Bukan An-Nawawi Al-Bantani, tapi An-Nawawi yang di Syria. Di situ disebutkan, maukah aku ajarkan kepada kalian, kalau kamu amalkan itu, maka pahala kamu seperti pahalanya bosmu, bahkan mungkin bisa lebih. Mau dong ya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu sudah selesai sholat, jangan kabur. Sekalipun banyak pembeli di luar, tahan dirinya sejenak, lalu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Kalau kamu mengamalkan setiap habis sholat bacaan ini riwayat Bukhari Muslim, sahih berkata, maka pahala kamu seperti bahkan melampaui bos-bosmu. Wah, setelah sholat, para pedagang, penjaga toko ini tinggal. Giliran bosnya, loh, mana anak buah kita ini kok nggak buka barang dagangannya? Iya, anak buah saya juga kok pada terlambat ya, kayak janjian. Setelah diperhatikan, ini ada apa itu? Semuanya masih tertekun di masjid. Akhirnya bocor rahasia ini. Ternyata dapat pelajaran khusus dari Rasulullah. Barang siapa yang seusai melaksanakan salat, duduk sejenak untuk membaca zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali, maka itu akan mendapatkan pahala sama dengan ahli sedekah, sama dengan orang kaya yang saleh. Lalu para bos juragan ini mengamalkan juga hal yang sama dilakukan oleh anak buah. Lalu datang, ya Rasulullah, rahasia kami bocor. Bos-bos kami juga melakukan hal yang sama. Lalu Rasulullah menjawab dengan kalimat pendek ayat Innallaha yahdi man yasha. Memang Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Tidak bisa kita melarang bosnya untuk melakukan zikir. Yang penting kalau kamu ingin melampaui bosmu, zikirlah dalam kualitas yang lebih baik daripada bos-bos kalian. Nah, inilah yang kita bahas, Bapak. Zikir itu bertingkat-tingkat, Bapak. Apa sih yang dimaksud zikir? Ada zikir, ada wirid, nanti juga ada warid, ada tafakkur, ada tazakur, ada fana, dan ada baqa. Oh, panjang urusan. Zikir ialah mengingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tanpa menyebut apapun, tapi zikir mengingat-ingat nama Allah, mengingat-ingat kekuasaan Allah, mengingat-ingat keistimewaan yang Allah berikan pada kita. Bisa juga tidak mengingat, tetapi menyebut
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Nah itu zikir. Lalu ada yang disebut dengan wirid. Apa perbedaan zikir dengan wirid? Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali itu dibedakan antara zikir dengan wirid. Kalau zikir, ya, apa saja dibaca, Asmaul Husna boleh, ngaji boleh, ya. Bagaimana caranya, kapan waktunya, berapa kali, nggak ada ketentuannya kalau zikir. Akan tetapi kalau zikir itu sudah mulai diformulasikan secara formal, sekian kali dibaca, waktu pagi sesudah sholat subuh, ya, misalnya membaca ya Latif 1 kali setiap sesudah sholat subuh, ya, dan itulah disebut dengan wirid. Wirid ialah zikir tapi ditentukan waktunya, kapan waktunya, berapa kali dibaca, cara pembacaannya seperti apa, dan niatnya seperti apa. Kalau zikir, subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, apa aja mau diocehkan di situ. Tapi kalau wirid ada ketentuan. Biasanya kalau wirid itu diberikan oleh mursyid. Biasanya mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah seperti tadi. Nabi menganjurkan membaca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Itu adalah tarekat sebetulnya. Jadi Allah mengajarkan tarekat, jalan pintas menuju Tuhan dengan cara membaca seperti itu. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan tarekat itu tidak ada dasarnya pada hadis Nabi apalagi ayat. Pemberian ijazah Rasulullah kepada para pedagang ini, mau nggak kalian saya ajarkan? Kalau kamu mengamalkan ini maka pahalamu sama dengan bos-bos kalian. Mau dong ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajarkan baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Itu sama dengan praktek tarekat. Kalau kita datang ke mursyid, baca ini wirid tasyifat, baca ini basmalah 150 kali setiap setelah sholat subuh, baca Al-Fatihah 7 kali, tolak bala itu. Nah itu sudah wirid. Ada lagi warid. Warid itu adalah efek yang dilakukan atau efek yang muncul sesudah wirid. Warid itu semacam keajaiban yang muncul pada ahli wirid. Tidak ada warid dalam zikir. Yang bisa melahirkan warid ialah wirid. Jadi wirid itu amalan secara permanen, ya, dilakukan setiap hari dengan ketentuannya, itu namanya wirid. Kalau orang aktif membaca wirid, maka akan melekat dan bahkan mungkin muncul apa yang disebut dengan warid pada diri orang. Warid ialah keberkahan yang muncul pada orang ahli wirid. Contohnya, tetangganya melihat ada semacam cahaya dari atap rumahnya sebelah itu. Cahaya apaan tuh naik ke atas? Yang bersangkutan nggak lihat karena memang di atap rumah. Atau yang bersangkutan kebakaran rumah, di sekeliling rumahnya terbakar, kecuali rumahnya dia tidak terbakar. Ayo kita ke puncak yuk, long weekend ini, besok. Seperti ada pesan dari dalam, jangan berangkat. Jangan berangkat. Bahaya. Begitu dia ajak, ayo reunian SMA. Persis mabuk-mabukan nanti di atasnya. Enggak, saya enggak sempat mas, maaf. Waduh, kurang satu kalau Bapak Ibu enggak ikut. Anda diharapkan teman-teman itu. Ya, mohon maaf, saya ada urusan, tadi bisa enggak bisa ikut. Biasanya kan mengajak kita, sekarang kita ajak, iya bisa ada urusan. Orang enggak ada urusan, dia mendapatkan bisikan kalbu, kamu jangan pergi. Lalu apa yang terjadi?
begitu dia pergi ke puncak, 3 jam berikutnya mendengarkan kabar bus yang ditumpangi teman-temannya itu kepeleset masuk jurang. Ada beberapa orang meninggal, yang lainnya luka parah, hanya sedikit yang selamat. Seandainya dia ikut, mungkin dia ikut kecelakaan juga. Tapi dia mendapatkan bisikan, kamu jangan berani. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang rajin berwirid, jangan mandang enteng orang itu. Meskipun tidak tanda-tanda kesalehan muncul pada wajahnya, tetapi Allah menghargai orang itu. Mungkin gondrong, ya, mungkin kumuh, tapi di mata Allah itu mungkin bersih. Mata kita melihatnya jorok. Itu namanya warid. Ada keagungan yang muncul pada ahli wirid, itu disebut dengan warid. Rajinlah berwirid jika ingin mendapatkan keluar biasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah 1 tahun berwirid, tapi kok tidak jadi wali? Saya 2 tahun berwirid, tapi nggak ada tuh waridnya yang saya peroleh. Warid itu tidak mesti harus dalam bentuk seperti itu, Bapak. Warid itu juga bisa tampak dalam bentuk lain. Semua urusannya jadi mudah. Diangkat kemana-mana, beres semuanya. Itu juga boleh jadi hasil warid, hasil wirid. Wirid itu akan mendatangkan keajaiban terhadap pelakunya. Sekali lagi, wirid yang mendatangkan keajaiban kepada para pelaku. Lalu tafakkur. Apa yang dimaksud tafakkur? Bedanya apa zikir, wirid, dan tafakkur ini? Kalau zikir kita yang berucap, kalau wirid kita yang menghitung-hitung berapa kali. Warid itu adalah efeknya wirid itu. Kalau tafakkur nggak ada hitungan-hitungan, nggak ada bacaan-bacaan. Dia menatap ulang, maka indahnya makhluknya. Ya. Seandainya aku bisa salat tahajud di tengah bulan, pasti sangat sejuk, pasti khusyuk salat saya, tidak ada yang lihat di situ. Seandainya bulan suci Ramadan bisa lebih awal tiba, pasti aku akan masih sehat melaksanakannya. Tapi nggak bisa. Ya, jadi tafakkur itu Bapak Ibu hanya kerjaannya memikir, mengagumi Allah. Tidak lagi ada kata-kata yang keluar dari mulut dalam bentuk zikir atau wirid. Kalau wirid masih kebunyi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu menggoncang dirinya itu karena memang ada hadisnya. Ya. Orang yang menggoncang dirinya sambil menyebutkan nama Allah, itu maka bagaikan dedaunan, maka bagaikan pohon yang dedaunan kuningnya itu akan berguguran. Orang yang berzikir, ya, dengan seperti itu pun juga akan dirongrong anggota badannya sehingga tidak ada tersisa sedikit pun dosa. Maka itu kalau ada orang berwirid goyang kepalanya, terutama tarekat Qadirin Naqsyabandi, itu biasanya goyang dan bersuara. Gerakan pertamanya tarik dari cakra bawah naik ke atas. Tutup lubang-lubang itu semua. 2 lubang di bawah pantat. Di dalam dada kita di situ ada hati, jiwa. Tutup, naik ke atas. Di level atas kita di situ ada apa? Di level atas ada hidung. Di atas sekali ada pikiran. Jadi kita amankan seluruh lubang-lubang iblis itu dengan menutupnya, itu yang disebut dengan zikir. Tadi dia nak tarik dari bawah ke atas, payungi dirinya sebelah kanan, ya, ke sebelah kanan itu, memproteksi dirinya, kemudian ilallah sebelah kiri. Jadi berulang-ulang kita membaca la ilaha illallah dengan gerakan dan bacaan seperti itu, maka itu akan seperti membuat diri kita itu hidup dalam kepompong.
Pernah melihat kepompong Bapak Ibu? Sarung sutra itu ya, kain sutra itu terbuat dari kepompong ulat-ulat itu, atau kapsul lah. Kayak kapsul, kita hidup dalam kapsul. Bingung iblis lewat mana kita menggoda orang ini, tertutup semuanya. Iya. Itu namanya tafakur. Enggak ada ucapan, enggak ada hitungan-hitungan. Ingat Allah, ya Allah, Engkau memberikan umur yang panjang, tapi sedikit sekali Engkau memberikan penderitaan terhadap aku. Alhamdulillah. Sambil tafakur, mikir. Lalu ada yang disebut dengan tazakkur, lebih tinggi lagi daripada tafakur. Kalau tazakkur itu begini, kalau tafakur itu masih kita manusia ini yang aktif. Ya, Allah yang pasif. Tapi kalau tazakkur, kita yang pasif, Allah yang aktif. Tidak ada pikiran, tidak ada bacaan. Dia duduk termenung. Dia merasakan lembutnya tiupan-tiupan napas ilahi. Menarik napas la ilaha illallah, membuang napas Muhammad Rasulullah. Supaya lebih singkat, Allah tarik napasnya, Muhammad buang napasnya. Supaya lebih singkat lagi, dhamirnya, kata gantinya, artinya kuat. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hayati betul, itu namanya tazakkur. Enggak ada pikiran, enggak ada hitungan, enggak ada bacaan, enggak ada apapun, enggak ada tasbih. Telanjang tanpa ada selain tasbih di tangannya. Dia hanya tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia enggak mengejar target. Aku harus salat tarawih 23 rakaat nih. Ini udah nanti aja aku menjalani praktek tazakkur. Jadi tazakkur itu betul-betul pasrah dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, inilah hamba-Mu, sujud syukur di hadapan-Mu. Jika Engkau akan menyiksa hamba-Mu, memang kami pantas untuk disiksa. Begitu banyak dosa yang kami lakukan di masa lampau. Tapi jika Engkau akan menyelamatkan dan memaafkan hamba-Mu, maka akan terjadilah seperti itu. Dia dipasrah seperti ini, itulah tazakkur. Seolah-olah dia tidak mau berdoa, ya Allah, aku percuma berdoa. Aku berdoa itu karena aku mencintaimu, bukan mau mendapatkan hasil doa. Nah itulah kalau orang-orang ahli ma'rifah, berdoanya itu bukan yang penting pengabulannya, tetapi berdoanya. Tapi kalau kita orang awam, doa itu yang paling inti, yang paling penting itu adalah hasil doanya yang kita kampanye, bukan perbuatan doanya. Kenapa ahli arif menekankan pada doa, bukan pada penghasilan doa, bukan pengijabahan doa? Ya. Karena Rasulullah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu jantungnya, induknya seluruh ibadah. Jadi kalau orang ini berdoa bukan karena ingin meminta kepada Allah, dia berdoa karena Allah memerintahkan hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah niscaya kami akan balas. Ini enggak minta dibalas, ya Allah, aku berzikir, aku berwirid, aku tafakur, aku tazakkur, bukan karena ingin surga, bukan takut neraka, tapi aku mencintaimu, ya Allah. Ini yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada tafakur, dan tidak lagi menantikan warid, lebih tinggi daripada zikir. Nanti kita mulai sesudah sholat sunat tadi ya, kita nanti akan sholat isya. Praktekkan Bapak Ibu. Jangan hanya berzikir mengingatkan nama-nama Allah, membaca ayat atau wirid sekian kali. Tapi lebih penting tafakur, penghayatan. Lebih penting lagi tazakkur, penjuaan, bersahaja. Dan di atas langit masih ada lagi. Masih ada namanya fana. Kalau tazakkur itu belum mabuk.
Assalamualaikum, cari siapa? Abu Yazid. Oh yuk, mau masuk, silakan. Masih dibukakan pintu. Kenapa? Karena dirinya baru tahap tazakur. Tapi kalau sudah sampai ke fana, lain ceritanya. Ketok pintu, cari siapa? Abu Yazid. Gak ada Abu Yazid di sini. Yang ada hanya Allah. Tuh. Kamu kan itu Abu Yazid. Bukan, aku adalah Allah. Maafil jubba illallah, tidak ada dalam gamis ini selain hanya Allah. Jadi semuanya Allah. Apapun yang dilihat itu Allah. Apapun yang didengarkan itu adalah Allah. Itulah orang yang mencapai tingkat ma'rifah lebih tinggi. Fana namanya. Fana bisa lama, bisa pendek Bapak Ibu. Fananya Nabi Musa 3 bulan. Ya. Fananya Ashabul Kahfi 309 tahun. Oh, kemarin nggak ada pohon raksasa seperti ini, kok tiba-tiba ada. Kenapa rambut kita ini terurai sampai keluar buah? Kenapa kuku kaki dan kuku tangan ini berseliweran kemana-mana? Apakah kita nggak pernah gunakan untuk makan? Apa itu makan? Dia nggak tahu. Jadi hilang semua kesadarannya, yang diingat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya lenyap kayak orang mabuk. Kenapa? Karena yang diingat hanya Allah. Sudah 309 tahun tidur, disangkanya baru semalam. Nah, kalau orang fana mabuk setelah sadar, al-mahu ba'da sakti. Mungkin di antara kita di sini pada umumnya belum pernah fana. Fana itu bertingkat-tingkat, Bapak Ibu. Nah, ada lagi yang terakhir ini namanya baqa. Apa bedanya antara fana dengan baqa? Biasa juga dalam istilah lain dalam tasawuf disebutkan talwin. Talwin itu artinya warna-warni. Ya. Itulah yang disebut dengan fana. Ya. Tapi kalau sudah baqa, ya, baqa itu sudah tidak ada lagi mabuknya. Jadi dia mabuk setelah dia sadar setelah mabuk. Itu disebut dengan as-sahwu ba'dal mabuk. Kalau fana itu nggak sadar betul siapa yang datang. Ada orang tidur, ada orang duduk di situ berjam-jam nggak bergeming sedikit pun. Kalau duduk biasa pasti capek. Ini dulu dari sholat duhur sampai sholat isya masih duduk kayak patung. Jangan-jangan mati tuh. Periksa nadinya masih bernapas tuh. Tapi kenapa nggak makan? Kenapa nggak minum? Ya dia sedang fana. Jadi fana itu tidak tahu siapa di sekitarnya. Saking menyatunya dirinya dengan Allah SWT. Tapi kalau sudah baqa, sadar daripada mabuknya, itu yang disebut dengan as-sahwu ba'dal mahwu. Kalau fana itu adalah al-mahwu ba'das sahwu. Mana yang lebih tinggi antara fana dengan baqa? Tentu baqa lebih tinggi. Kenapa? Bedanya apa? Kalau fana itu tidak sadar, kalau baqa itu sudah sadar. Baqa artinya tidak perlu situasi untuk mengingatkan Allah. Tapi kalau fana masih perlu kondisi tertentu. Dia perlu tengah malam sholat tahajud di Masjid Istiqlal. Tapi kalau baqa, dia mampu menjadikan Istiqlal musalla dekat rumahnya, zawiyah, gelar sajadah di samping ranjangnya. Itu adalah Masjid Istiqlal baginya. Aku tidak perlu ke Masjid Istiqlal. Aku menghadirkan Masjid Istiqlal di samping lemari saya baru saya sholat. Nah, itu biasanya disebut dengan baqa. Baqa itu sudah sampai kepada tamkin. Kalau fana itu masih talwin, masih membutuhkan media untuk mengingat Allah, masih membutuhkan kondisi batin untuk tidur atau tidak sadar.
Tapi kalau Bapak anytime kapanpun dia mau mengingat Allah, semaksimal mungkin dapat itu. Attachmentnya, kemelekatan dirinya dengan Allah selalu, itu yang disebut dengan Bapak. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita latihan di rumah. Sesudah sholat itu, lakukanlah zikir. Kalau sudah naik wirid, pakai tasbih. Kalau sudah dapat warid, jangan bilang-bilang. Ada juga orang nggak sabar menerima warid, sehingga tidak lama warid itu muncul pada dirinya. Tahu nggak? Datang ke tetangganya. Saya tadi malam itu, waduh, ada perasaan cahaya yang masuk dalam diri saya. Semuanya putih. Mungkin ditambah-tambah juga sedikit. Itu jangan harap akan dapat pengalaman yang sama lagi. Begitu mimpi indah itu diceritakan, maka tidak datang lagi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau bermimpi merasakan pengalaman batin, jangan pernah ceritakan pengalaman batin itu kepada siapapun juga. Kalau ini melanggengkan pengulangan itu terjadi. Tetaplah ibu-ibu pakai mukena. Wirid itu sebelum salat ba'diyah. Jangan salat ba'diyah dulu baru zikir. Zikir dulu, tafakkur dulu, wirid dulu, baru kita melaksanakan salat berikutnya. Apakah salat wajib atau salat-salat yang lain? Nah, itulah Bapak Ibu. Mulai malam ini, jangan langsung meninggalkan sajadahnya kalau sudah selesai sholat, sebab belum bonusnya Allah diturunkan, kita sudah tidak ada. Setiap kali orang sholat memberi salam kepada kanan, itu orang-orang baik di situ. Assalamualaikum itu yang kiri, makhluk Allah yang jahat-jahat yang tidak di situ. Nah, ketika kita mengucapkan dua salam, maka kita tidak membedakan antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Jadilah kita seperti Siti Asir. Wa daraballahu alladziina aamanu imrata Fir'aun. Allah menurunkan contoh teladan bagi orang yang paling beriman. Siapa itu? Ialah istrinya Fir'aun. Wa daraballahu mathalan alladziina kafaru imrata Lut, imrata Nuh wa imrata Lut. Contoh kebalikannya adalah istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Nah, dia cantik sih, kaya, tapi tidak ada amanahnya. Akhirnya ya sudah cerai. Mari Bapak Ibu melakukan diri zikir. Tapi iblis juga bukan main. Hei kamu, janjian loh, kamu telat belum makan nanti sakit perut. Ada MS, SMS, ada macam-macam, sehingga kita itu tidak betah untuk duduk sejenak. Kalau bulan Ramadan, kenapa kita rajin ngaji sesudah sholat? Kan iblisnya kan udah dirantai. Tapi hati-hati, dirantai di dalam bulu mata kita juga ngantuk. Nah, inilah Bapak-Ibu sekalian, tambahan materi setelah sholat, mampir untuk melakukan zikir. Mudah-mudahan sholatnya sempurna dengan menambahkan zikir-zikir sesudah sholat. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.